Halo semua, selamat datang di Kata episode 3. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal cara cepat memahami WordPress dengan belajar skema database. Nah, lebih spesifiknya gue pengen kasih contoh apa sih yang terjadi dengan database di WordPress kalau misalnya kita bikin post, bikin halaman, bikin kategori, dan juga membuat users gitu. Nah, dengan cara kita mengetahui sistem kerja penyimpanan WordPress ini, harapannya adalah kita kemudian bisa jadi lebih mudah gitu untuk mengembangkan plugin atau tim ke depannya. Karena kita udah tahu nih kira-kira posisinya tuh untuk penyimpanan data-data tadi yang gue sebut itu, misalnya post, halaman dan segala macam, itu udah ada di mana gitu. Jadi kita bisa lebih gampang untuk melakukan query gitu ke si database-nya ini. Anyway, di episode 2 gue udah ngebahas soal file structure ya, atau key file structure untuk WordPress. Jadi kalau misalnya kita install plugin, install themes, upload gambar atau media, terus apa yang terjadi di balik layar gitu. Apa sih perubahan file atau struktur directory di WordPress tuh kayak apa gitu. Udah ada di episode 2. Jadi kalau yang belum nonton dan pengen tahu soal itu bisa nonton di episode 2 ya. Oke, so itu enough introduction-nya. Yuk langsung kita masuk aja. Sebelum gue masuk video, perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Nah, mungkin kita bisa kenalan kali ya, sharing-sharing atau mungkin kolaborasi lewat sosial media gue itu gitu. Oke, so lanjut lagi. Nah, mungkin udah gue mention tadi di slide yang pertama, jadi ada yang namanya kata. Nah, sebenarnya kata ini adalah ala-ala gue aja sih. Ini adalah sebuah playlist yang gue buat di YouTube yang punya intinya itu adalah sebuah singkatan, yaitu kemampuan akan teknologi dan bahasa. Jadi ini adalah playlist gue yang akan ngebahas soal programming, desain, dan arsitektur dan lain-lain gitu. Nah, gue sebenarnya bukan orang yang jago banget ya di programming, banyak banget yang lebih jago dari gue. Nah, cuman gue merasa kayaknya kalau misalnya menurut gue belajar itu, kalau misalnya kita belajarnya bareng-bareng kayaknya bakal lebih seru gitu. Nah, jadi ini adalah platform gue untuk sharing-sharing ke teman-teman gitu. Ya mungkin kalau ada misalnya gue salah ngodingnya atau apa, bisa komentar di bawah dan kita bisa belajar bareng-bareng di apa playlist ini. Jadi buat yang belum subscribe subscribe dulu lah ya gitu. Oke, so lanjut aja, kita langsung ke materinya. Yang pertama gue akan ngejelasin dulu ERD-nya ya. ERD itu singkatan dari Entity Relationship Diagram. Jadi diagram yang menjelaskan antara keterhubungan satu entity dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita ngomongin database, entity-nya ini tertuang dalam bentuk table gitu. Kalau kita belajar soal programming gitu. Nah, jadi ERD-nya WordPress bentuknya tuh kayak gini. Database-nya WordPress lah, skemanya tuh bentuknya kayak gini gitu. Nah, kenapa sih WordPress mendesain database yang bentuknya tuh seperti ini gitu? Kenapa? Ya, karena awal mulanya WordPress itu sebenarnya adalah sebuah blogging platform gitu. Jadi kalau misalnya dia desain database-nya itu akan ada keterkaitannya dengan blogging gitu. Contohnya misalnya di sini ada WP post, ada WP users, ada WP comments yang udah jelas banget ya buat blogging platform gitu. Post, user sama comments gitu. Ada optionsnya juga gitu. Nah, ini adalah database atau database skema dasarnya WordPress gitu. Nah, cuman karena berjalannya waktu, berkembangnya waktu, WordPress yang tadinya cuma sekedar blogging platform, akhirnya dia berubah nih sekarang. Jadi berubah bentuk jadi e-commerce dengan cara kita install plugin misalnya WooCommerce. Ada juga yang berubah jadi membership website gitu. Ya ada banyak pluginnya ya. Terus abis itu ada yang juga berubah jadi corporate company profile website dan macem-macem gitu. Dari yang sekedar atau sesederhana kayak blogging platform tiba-tiba berubah jadi banyak fungsi yang berbeda gitu. Tapi semua itu kalau mereka masih menggunakan WordPress, pasti mereka akan mengikuti database skema yang bentuknya kayak gini gitu. Jarang banget ada orang yang menggunakan table atau menggunakan bentuk database yang berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka pakai database atau mendesain database structure-nya mereka sendiri
mereka sendiri gitu tanpa ngikutin flow-nya WordPress. Nanti kalau WordPress update, nanti database mereka jadi rusak gitu. Makanya kebanyakan tetap menggunakan skema database ini. Jadi pemahaman atau pengetahuan soal database skema ini tuh kayak kritikal banget gitu. Kalau kita misalnya pengen jadi plugin atau tim developer gitu untuk WordPress gitu. Oke, so lanjut aja lagi. Oke. Nah, seperti yang tadi gue dijelasin di database skemanya itu udah cukup banyak ya. Dan gue nggak akan ngejelasin satu persatu. Mungkin gue akan ambil yang beberapa yang common aja, yang umum gitu ya. Nah, nanti gue juga akan kasih contoh demo gitu kalau data-datanya tuh bentuknya kayak apa gitu. Cuman gue nggak akan ngejelasin semuanya satu persatu ya gitu, karena nanti videonya akan terlalu lama gitu. Jadi gue akan ambil yang common. Nah, udah gue pilihin satu persatu, gue udah rangkum. Jadi menurut gue sih ada 9 database yang common yang paling sering digunakan sama plugin atau tim developer WordPress gitu. Jadi yang pertama adalah WP Post. Nah, WP Post ini tabelnya akan menyimpan post, halaman, pages, dan custom post type. Custom post type itu apaan sih? Sederhananya gini deh. Kalau misalnya kita di WordPress ya, misalnya kita install plugin WooCommerce gitu. Nah, pada saat kita install plugin WooCommerce, itu kan pasti nanti ada produk kan di belakangnya, di backend itu kan pasti ada menu produk, ada menu order atau pemesanan. Nah, itu juga nanti disimpan ke dalam tabel WP Post. Nah, itu dua yang produk dan pemesanan itu disebut dengan custom post type gitu. Jadi again, karena ini adalah blogging platform, jadi dan mereka tidak merubah bentuk desain database table-nya mereka, jadi semuanya tuh disimpan di WP Post. Jelek gak? Jelek, cuman ya adanya seperti itu gitu. Harusnya kan kalau misalnya kalau kita belajar ERD kan ada normalisasi segala macam gitu ya. Harusnya entitas itu harus disimpan di dalam bentuk struktur tabel yang berbeda. Kalau misalnya entitas tersebut tuh punya attributes yang berbeda. Cuman ini semuanya disamain karena memang platformnya basisnya ada blogging platform gitu. Udah dah, dulu jangan muter-muter. Intinya gitu ya. Jadi semua disimpan di WP Post. Oke, itu yang pertama, yang paling common. Yang kedua adalah WordPress user atau WP_users. Ini table yang menyimpan, udah obvious namanya aja users. Pasti dia menyimpan data-data users kayak username, password, email, roles, dan segala macam lah ya. Nah, terus abis itu apalagi ada WP Comments. Again, udah obvious itu buat nyimpan komentar. Jadi kalau ada orang komentar di WordPress, nanti akan disimpan di table WP Comment. Terus di sini ada term taxonomy, ada term relationship. Oke, ini memang agak cukup sulit nih ngejelasinnya. Capen gue berusaha untuk menjelaskan ini sesederhana mungkin supaya kita bisa paham ya. Oke, jadi gini. WP Term Taxonomy adalah sebuah table yang akan menyimpan suatu classifier. Misalnya gini, kita punya post, ini WP Post nih, ya kan? Terus kita pengen menggrup itu gimana ya? Mengklasifikasikan post-post tersebut ke dalam sebuah kategori gitu. Kita namakan kategori tersebut sebagai post kategori. Nah, nanti classifiernya itu disimpan di term taxonomy gitu. Define the taxonomy and their relationship to the term. To the term terbelakangannya term. Jadi, kalau kita ngelihat di WordPress tuh ada menu post, di bawahnya ada menu kategori. Nah, kategorinya ini nanti disimpan di dalam term taxonomy. Oke. Terus misalnya page juga ada page kategori. Berarti dia juga nanti disimpan di term taxonomy. Apalagi produk kategori simpen juga di term taxonomy. Product tag ada juga di term taxonomy, kayak gitu-gitu. Nah, nanti dia disimpan di term taxonomy. Cuman setelah kita setelah kita mengklasifikasikan itu, misalnya post itu ke dalam bentuk kategori. Nah, di dalam kategori itu kan nanti kan kita kasih nama nih. Misalnya kalau post taksonominya kategori. Terus di dalam kategori itu ada kategori masak misalnya.
Nah, masak itu kita nyebutnya terms. Jadi ya mudah-mudahan paham ya. Terms itu adalah bagian dari kategori itu atau nama panggilannya lah gitu. Termnya namanya masak gitu. Atau termnya lain lagi post misalnya IT gitu, teknologi, post kategorinya isinya nanti gua akan kasih contoh deh, ini akan lebih cepet gitu ditangkap kalau misalnya ada contohnya gitu. Buat sekarang terima aja dulu ya, intinya itu terms itu adalah individual term dari taksonomi gitu. Eh, Ya gitu deh, terima aja dulu sekarang kayak gitu ya, ini juga ada penjelasannya. Terus kalau WP Term Relationship, jadi ini menyimpan keterhubungan antara si term tadi, misalnya kategori memasak itu, terus hubungannya dengan si misalnya post atau halaman tuh apa gitu. Nah, nanti dia akan disimpan di WP Term Relationship. Kalau WP Options udah jelas, itu untuk menyimpan opsi-opsi WordPress. Nah, WP Options ini nanti misalnya isinya contohnya kayak site URL, time zone, terus ya macam-macam deh, banyak gitu kan. Nah, terus yang nomor 8 ada WP Post Meta. Nah, WP Post Meta ini isinya adalah additional informasi atau atribut yang tidak tercover di WP Post. Misalnya, misalnya kalau misalnya kita install WooCommerce gitu di WordPress. Nah, terus abis itu ada produk atribut nih, misalnya kan harga gitu, price. Terus abis itu ada sale price, ada discount, ada apa lagi atribut-atribut lainnya. Nah, itu kan dia nggak ada nih di sini nih. Ini kan nggak ada nih, ya kan? Price mana nggak ada kan? Nah, nanti dia akan disimpan di WP Post Meta di sini, WP Post Meta. Harga, terus kalau produk kayak gitu-gitu atribut-atributnya. Misalnya ya time zone ya gitulah kalau WP Post Meta ya. Kalau misalnya WP Post Metanya misalnya untuk pemesanan, misalnya billing address, nama, first name, last name, shipping address dan segala macamnya. Itu kan intinya WP nih kan, additional metadata untuk post. Jadi custom field yang ini atributnya nggak ada di WP Post gitu. Jadi nanti dia akan disimpan di WP Post Meta. Terus WP User Meta sama aja, cuman bedanya ini untuk user aja gitu. Nah, jadi gitu sih, menurut gue itu adalah list of table-table yang common digunakan di WordPress gitu. Untuk yang tadi ya term taxonomy, term relationship, nanti gue kasih lihat deh yang jadi biar make sense gitu. Oh nih maksudnya gini gitu. Mungkin kalau gue ngejelasin dengan kata-kata agak susah gitu. Nanti gue akan contohin aja gitu. Oke semua, jadi di sini gue pakainya data grip ya. Cuman again kalian bebas mau pakai apa aja, bisa kok. Nah, pada di episode 1 gue udah ngejelasin gimana caranya untuk setup local di komputer, setup install WordPress di komputer kalian menggunakan aplikasi namanya local. Nah, untuk mengkonekkan atau menyambungkan data grip ini ke local, nah lu harus melakukan setup seperti ini nih. Jadi pertama lo harus ganti dulu connection type-nya dari default ke unique socket. Jadi instead of pakai standar username sama password, karena kan di local itu dia isolated environment-nya. Jadi kalau misalnya kita mau nyambung ke database-nya di local, kita harus masuk lewat tunnel atau lewat socket gitu. Nah, terus pilih unique socket, terus masukin username sama password, database-nya namanya apa, sama socketnya apa. Nah, konfigurasi ini itu bisa ditemuin di local di bagian database gitu. Jadi di sini ada socketnya, ada hostnya, local dan segala macam. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya data grip, ya bisa juga pakai adminer nih di sini. Sebentar, gue bukain di adminernya. Nah, bisa juga pakai adminer, nanti tinggal pilih SQL command gitu. Kalau mau ngikutin gue ya. Sebenarnya ya sama aja sih gitu. Isinya juga ini juga sama aja gitu. Cuman bedanya kalau gue pakai aplikasi, kalau ini pakai adminer gitu. Gue males aja mencet execute ini gitu kalau dipakai adminer gitu. Oke, sip. Jadi kita langsung aja ya ke mana tadi data grip.
Oke, so standarnya table-table itu yang udah gue jelasin seperti yang ada di ini ya, di slide gitu. Jadi ada WP comment meta, comments, links, options segala macam gitu. Nah, nanti setelah lu connect nanti dia akan muncul ini gitu. Nah, terus abis itu misalnya contohnya nih gitu. Sebenarnya sederhana banget gitu WordPress. Kalau kita lihat di sini misalnya WP post. Nah, di sini tuh skemanya bentuknya sama gitu. Ini di sini ada ID, post author, date segala macam. Cuman yang paling harus kita pahamin ada yang namanya post type. Nih di belakangnya. Nah, ini ada namanya post type. Jadi post type itu seperti yang gue kasih tahu di slide itu. Jadi post type itu bentuknya bisa post, bisa page, bisa attachment kalau misalnya kita ngupload gambar, ya bisa macam-macam gitu. Nah, gua akan kasih contoh kalau misalnya kita bikin misalnya post baru gitu ya. Misal contohnya kalau misalnya kita di WordPress di belakang gitu, sini kan ada menu post nih. Kita pencet tombol post. Habis itu kita bikin post baru misalnya, add new. Misalnya uh, hello YouTube misalnya, tanda seru gitu kan. Terus kita pencet tombol publish. Nah, nanti post ini dia akan masuk ke sini gitu. Di sini nanti akan muncul nih hello YouTube gitu. Nah, di sini juga ada revisinya juga ternyata. Dia nyimpen juga revisi, ada post juga gitu. Nah, sebenarnya sesederhana itu gitu. Kalau database skema di WordPress gitu. Nah, kalau misalnya kita developer, ya dengan tahu ini ya udah lu tinggal bisa query aja kan WP post ini gitu. Query misal contohnya gini, select bintang from misalnya apa? WP post where post type menengan apa tadi kan post. Nah, ini akan munculin tuh semua post-post apa aja yang punya memiliki post type-nya post gitu. Nah, kelihatan kan di sini ada auto draft mah nggak usah dipikirin ya. Nah, di sini ada hello world dan ada hello YouTube gitu. Kalau kita buka di sini all post, nah dia akan ada hello world sama hello YouTube gitu. Nah, auto draft tuh apa nggak usah dipikirin tuh sistem WordPress bodo amat biarin aja gitu. Nah, terus mungkin kita bisa juga kalau mau ngelihat secara langsung kita bisa tambahin kondisi lain lagi. Post status sama dengan publish misalnya gitu. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Nah, kayak gini ya kan tuh. Jadi sama tuh di sini sama yang ada di query sama kan. Nah, gitu. Jadi dengan kita tahu ini ya kita bisa jadi better plugin atau tim developer karena kita tahu posisinya nih ada di mana gitu. Atau mungkin kita bisa juga nge-query halaman. Misalnya instead of post kita bisa bilang page. Gitu kan. Nah, ini akan muncul nih. Ada sample page, shop, cart, checkout, my account. Coba cek. Di sini di page bener nggak? Bener kan ada cart, checkout, my account, bla 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 gitu kan. Cuma kan ada beberapa nih yang belum dipublish. Mungkin kita mau ngeliat semua. Jadi post statusnya dihilangin, tinggal page-nya aja. Nah, ini akan keluar kan thread gitu. Nah, sebenarnya sesederhana itu sih. Jadi ada tipe-tipe. Nah, yang dimaksud dengan kalau misalnya kita sering dengar tuh di WordPress gitu ada yang namanya custom post type gitu. Ya udah, ini dia post type-nya ini. Cuman mungkin di depannya ada custom berarti ya custom gitu. Mungkin ada juga yang kasih nama misalnya coupons atau juga misalnya directory atau apalah terserah kan, bebas namanya custom kan. Kalau custom post type berarti dia adalah data yang tersimpan di post tapi punya tipenya custom gitu, nggak umum gitu, nggak kayak ini post sama page gitu. Nah, mungkin ini belajar MySQL ya, SQL gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau ngelihat di dalam WordPress post tuh ada apa aja, post type apa aja, kita bisa tinggal bilang select distinct post type from WP post
Nanti akan keluar tuh, oh ada attachment, ada page, ada post, ada revisions. Jadi ini fungsinya untuk tahu nih apa aja sih post type yang ada di WP Post tuh, kita bisa ngejalanin query ini gitu. Nah, terus abis itu apa lagi? Coba kita lihat, misalnya kita ya seperti yang gue bilang, ini udah gue installin WooCommerce ya. Jadi kalau mau install WooCommerce bisa install ya lah. Udah banyak tutorialnya, tinggal cari aja di YouTube gimana cara install WooCommerce, tinggal ke plugin, add new, terus cari WooCommerce, install, selesai gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya WooCommerce nih, misalnya, products orders, ini dia, salah nyarinya. Oke, jadi produk misalnya, kita bikin produk baru misalnya. Nih produk, misalnya kasih nama aja produk 1 gitu misalnya kan. Nah, udah, terus kita publish, terus kita ke all products. Nanti kan keluar nih, ceret. Udah, nanti ketika kita ngelakuin query, select bintang, ini misalnya produk gitu. Nah, nanti dia akan keluar nih produknya tuh. Jadi tempat penyimpanan itu selalu di WP Post gitu. Ini cuma sebenarnya blogging platform yang dimodifikasi dikit doang gitu. So, untuk mengakomodir fungsi-fungsi kayak e-commerce dan segala macam. Cuman si WooCommerce nih sekarang lagi mengembangkan fitur namanya HPOS gitu, High Performance Order System, ya bodo amat lah ya. Apa itu namanya? Yang penting intinya adalah dia pengen bikin table sendiri buat produk sama orders gitu. Jadi supaya melakukan query-nya lebih cepat gitu. Nah, intinya kayak gitu sih. Cuman buat sekarang semuanya masih tersimpan di produk. Jadi terus juga kalau misalnya ada order misalnya. Nah, ini nanti sama tersimpannya di post juga. Coba misalnya kita bikin orders ya. WooCommerce order, add order, bla 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 bla, pending payment, ya udah. Ininya misalnya admin. Nih. Terserah, bodo amat, create, ya kan? Udah, terus kita kayak gini. Bentar, udah jadi belum? Orders. Oh, sorry. Coba kita lihat dulu, karena namanya shop order deh, iya kan? Namanya shop order kalau misalnya dia adalah WooCommerce. Nah, ini kelihatan kan gini. Oke, itu dia untuk yang WP Post. Gampang kan kalau untuk WP Post. Lalu yang kedua, yang cukup common juga ada WP Post Meta. Jadi untuk yang WP Post Meta ini sama kayak gue jelasin di slide sebelumnya. Dia itu menyimpan atribut-atribut yang tidak ada di WP Post gitu. Jadi misal contohnya gini ya. Misalnya ada, kita ke produk aja deh yang sederhana. Ini misalnya ada produk dengan ID 15. Lalu kita pengen tahu nih post metanya. Atribut-atribut apa aja sih yang where post ID sama dengan 15. Itu. Nah, kita bisa lihat nih ada atributnya ada apa aja. Dia atribut-atributnya tuh disimpan di meta key namanya. Jadi bisa dilihat stoknya, terus price-nya ada nggak ya? Apa price beda lagi ya? Lupa inget namanya. Price belum diisi. Sold individually, back orders, manage stock. Ini kan atribut-atribut yang tidak ada di ininya post meta kan. Kalau kita buka nih kolomnya tuh cuman post meta, sorry. WP Post kolomnya nih cuman ada segini kan. Nah, untuk mengakomodir atribut-atribut tambahannya dia nyimpennya tuh di post meta gitu. Jadi ya kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ngebuka ya manage stock total sales. Coba kita misalnya tambahin di produk, bentar. Misalnya kita masukin, bentar, price-nya di mana? Ini dia. Misalnya $10 gitu kan. Sales price-nya $5. Kita update. Terus kita buka ini. Nah, ini dia. Sorry, tadi price-nya belum dimasukin. Jadi regular price sama sales price-nya juga disimpannya di sini gitu. Jadi ketika untuk mengakomodir additional attribute, mereka nyimpennya tuh biasanya di post meta gitu. Lalu lanjutannya ada yang namanya WP Options. Nah, seperti yang gue bilang, WP Options ini adalah dia tuh tempat atau table yang menyimpan secara general konfigurasi WordPress secara umum. Contoh, ada site URL, home URL,
Dan ya di sini banyak-banyak ya, macam-macam gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat ini itu adanya di, kalau kita ke WordPress itu ada di settings terus general. Nah, nanti dia akan ada nih nih WordPress address URL, WordPress site URL, site address URL. Itu disimpannya di mana? Adanya di WP options. Nah, ini. Nah, WP option ini digunakan untuk misalnya konfigurasi plugin gitu. Misalnya kita pengen contohnya misalnya WooCommerce gitu. Ada nggak sih untuk WooCommerce? Coba kita lihat, ada nggak? Nih kan, contohnya WooCommerce nih. Dia punya apa konfigurasi-konfigurasi juga. Jadi kalau misalnya kita punya plugin atau tema, terus kita pengen menyimpan konfigurasinya kita, nah biasanya kita tuh nyimpennya tuh di WP options gitu. Jadi ya familiarize kita lah, membiasakan diri lah kita untuk menggunakan WP options ini gitu. Kalau untuk menyimpan data-data apa namanya opsi-opsi plugin sama tema kita gitu. Terus itu yang paling common sih. Jadi post meta sama option. Pokoknya kalau developer udah pasti deh. Kalau nggak, mereka pasti nyimpen datanya tuh di 3 tempat itu. Udah pasti gitu. Nggak mungkin nggak gitu. Lalu kemudian, itu yang paling common ya. Lalu kemudian yang keempat, kita loncat dulu ke WP users. Nah, di WP users ini, again, ini ya udah WP users nih untuk menyimpan data-data users gitu. Jadi kalau misalnya kita apa namanya punya e-commerce website gitu atau WooCommerce, kita install WooCommerce website. Nah, data-data usersnya ada di mana? Adanya di WP users gitu. Nah, kita ini kalau di WordPress itu di sini ada menu untuk users. Nah, ini sama nih, admin. Coba ya kita tambahin lagi di sini misalnya username-nya Agung gitu kan, emailnya terserah @kamu.com. Ya udah lah ya, passwordnya yaitu terserah lah ya. Nah udah, terus add new users, ada Agung ya, terus kita di sini kita refresh. Nah kelihatan kan ada Agung gitu. Jadi kayak gitu, sebenarnya sederhana gitu untuk apa namanya WP users ini juga nyimpennya tuh ya pasti kalau users tuh pasti adanya di table ini gitu. Nah cuman yang paling agak sedikit diperhatikan adalah paling di bagian role. Sebentar. Nah ini, kalau misalnya di WordPress itu dia itu ada yang namanya role. Role itu misalnya kayak sebenarnya umum juga sih, ada kayak gini. Nih ada administrator, ada subscriber, ada customer dan segala macam. Nah mereka itu again nyimpennya ada di user meta. Kenapa? Karena di WP user itu tidak ada gitu atributnya, di sini nggak ada role gitu. Jadi dan nggak ada capabilities gitu. Jadi mereka nyimpennya di user meta. Nah, terus nyimpennya di user meta. Jadi kalau misalnya kita query, contoh misalnya untuk user admin, misalnya select bintang from WP user meta dengan user ID sama dengan 1 gitu yang admin ya. Nanti kita bisa lihat nih ada WP capabilities. Nah, WP capabilities ini adalah yang menentukan role-nya dia sebagai apa di website gitu. Ada administrator kan tadi, ada subscriber, customer, ya macam-macam lah gitu. Roles-nya juga ada banyak ya. Mungkin kalau misalnya di membership website dia ada membership level 1, level 2, level 3, ya terserah lah ya. Kayak gitulah kira-kira gitu. Jadi ini ya nanti nyimpannya di sini gitu, di WP user meta ini yang paling umum ya. Yang bisa kalau developer tuh udah pasti nggak jauh-jauh dari sini. Pasti mereka naruhnya tuh di sini gitu. Jadi kalau mau ngedebug kayak mau ngedevelop kayak nah caranya adalah kayak gitu. Mainan di kalau yang berurusan dengan data users ya. Masuk ke user sama user meta gitu. Nah, terus oke. Nah, ini adalah sebenarnya ini sederhana, cuman agak susah dijelaskannya gitu. Tadi gue sempat mention juga di slide soal taxonomy, terms sama terms relationship gitu. Jadi gini ya. Ini pertama kita buka aja dulu langsung di tablenya ya. Nah, term taxonomy ini adalah classifier untuk mengklasifikasikan untuk mengklasifikasikan post gitu. Contoh misalnya ya. Di sini ada post kategoris. Nah, kategoris ini tuh namanya taksonomi gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya di
Bentar ya, kategori. Nah, ini dia. Term ID-nya 1, term taksonominya 1. Iya, oke. Coba kita lihat terms-nya. Nah, uncategorized. Ini kan, uncategorized 1. Jadi kita tahu nih, pokoknya misalnya di sini ya, ini kan ada post kategoris. Post kategoris, kategorisnya ini disimpan di WP term taksonomi. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi kategori ini tuh disimpan di term taksonomi. Lalu setelah udah, nanti dia WP terms-nya itu uncategorized misalnya. Atau misalnya kita tambahin lagi deh, misalnya komputer gitu kan. Ya sisanya nggak usah, add new kategori. Nah nanti kalau kita refresh nih di terms, nanti dia akan ada term komputer. Nah terus di sini ada term ID 16, term taksonomi ID, WP term, sebentar, taksonomi WordPress taksonomi 16. Oh ya ini auto increment kok. Jadi dia taksonominya namanya adalah kategori gitu. Supaya ngerti ya. Jadi taksonominya adalah kategori, terus dia termnya tuh apa? Termnya tuh ininya nih, yang di bagian sini. Ini kotak, ini komputer atau apa, masak gitu kan. Nih, masak gitu. Nah, itu namanya term gitu. Nah, masak nih namanya yang di samping kiri kanan ini namanya termnya. Atau contohnya misalnya kalau di produk ada produk kategoris kan. Nah, misalnya kita tambahin juga misalnya produk kategorisnya produk apa? Produk apa sih? Produk dapur kali ya. Ya gitulah ya, produk dapur, add new kategori, nanti di sini terus kita bisa lihat juga di WP terms nanti akan ada dapur gitu. Nah, terus taksonominya dia akan nambah juga di sini produk cut. Nah, di sini kan ada namanya taksonomi nih, ya kan? Nah, kita bisa ngelihat juga taksonomi apa aja yang ada di WordPress dengan cara kita melakukan query seperti ini misalnya. Select bintang from WP term taxonomy ininya jadi distinct lagi, kasih di sini taksonominya. Nah, kelihatan nih, jadi ada kategori, produk type, produk visibility. Nah, taksonominya nih tersebar across post type yang berbeda-beda ya gitu. Nah, jadi kayak gitu sih, ya mudah-mudahan ngerti ya, atau dapat gambarannya ya. Nah, terus kita, ini kan ada taksonomi. Taksonomi itu biasanya unik ya, untuk setiap ini post type ya. Jadi misalnya kalau kategori berarti post type-nya untuk yang post gitu. Kalau produk cut berarti untuk produk dan seterusnya. Nah, terus kita bisa ngelihat taksonomi ini kalau kita mau nge-query di database, itu kita bisa ngelihat nih di URL-nya. Ini misalnya post ada kategori, terus di sini ada nih taksonomi sama dengan kategori. Ya udah, berarti kita tinggal copy di sini, terus kita masukin nih, misalnya select bintang from WP term taksonomi where taksonomi sama dengan apa kategori misalnya. Nanti akan muncul semua nih, gitu kan. Terus kalau kita mau ambil juga gitu, misalnya untuk kategori term di sini nih, kategori untuk taksonomi kategori gitu kan. Nah, kita pengen ambil term-termnya apa aja gitu. Nah, kita bisa lakuin left join gitu. Jadi dadada gitu. Misalnya gini, digedein dulu bentar. Ke sini misalnya left join ini kita kasih nama apa, WPT term taksonomi, WPTT. Nah, kita bisa join WP terms jadi WPT itu udah ada ya kan, where dadada. Nah, ini di bawah biar nggak bingung. Udah cret. Nah, jadi bisa kelihatan tuh. Ini kan ada uncategorized komputer sama masak kan. Kalau kita lihat sama kan, uncategorized komputer sama masak gitu. Jadi untuk mengklasifikasikan data atau post di WordPress, mereka pakainya namanya taksonomi gitu. Terus di dalam taksonomi itu ada terms-nya namanya. Terms-nya ya itu tadi persatuannya gitu, ada dan categorized komputer sama masak gitu. Nah, terus di sini juga ada yang namanya term meta.
Nah, term meta ini again meta key-nya term itu gitu. Kadang-kadang misalnya ya, kalau developer tuh kan kadang misalnya butuh, misalnya di sini kan default-nya kayak gini ya. Nah, terus dia butuh nambahin sesuatu nih di sini gitu. Kayak ada field tambahan gitu. Nah, nanti dia akan tersimpan di WP term meta di sini gitu. Oke, jadi gitu ya. Mudah-mudahan mengerti soal konsep taksonomi dan term. Lalu di sini ada juga yang namanya term relationship. Nah, kalau term relationship itu sebenarnya sederhana sih. Jadi contohnya ini ya, misalnya Hello YouTube gitu. Nah, ini kan ada kategorisnya nih yang berhubungan yang kategori ini namanya taksonominya kategori termnya adalah uncategories. Misalnya kita ganti jadi dari uncategories ke komputer gitu, update. Terus ya udah tinggal di refresh nanti yang ini objek ID tuh nama postnya postnya di ID 13 dia punya term taksonomi 16 gitu. Jadi kalau kita lihat termsnya di sini dia nomor 16 itu komputer gitu. Jadi di sini kan kita ngesetnya komputer. Jadi dia nyimpen datanya itu komputer gitu. Jadi ya sederhana itu. Misalnya kita ganti lagi nih, kan term taksonominya ini kita ganti jadi 1 misalnya. Kan nanti dia akan berubah dari komputer ke uncategorized. Tuh, bener kan? Gitu. Jadi ya sesederhana itu sih apa namanya table-table di WordPress gitu. Jadi misalnya kenapa kita perlu tahu ini juga, misalnya kita pengen ngelakuin huge misalnya transformasi data gitu kan yang ada di database gitu kan. Jadi ya kita nggak perlu ngecekin manual gitu. Kalau kita developer kan kita nggak perlu ganti masukin datanya beribu-ribu gitu kan ke sini, nggak perlu. Jadi kita tinggal mentransformasi datanya lalu bikin query-nya terus dimasukin ke WordPress gitu. Kita ya bisa melakukan itu kalau kita paham soal database skema ini gitu. Sebenarnya sih sederhana sih, cuman kayak gini doang gitu. Ya gitu sih menurut gua paling buat introductions di apa namanya skema database WordPress gitu. Ya mungkin kalau misalnya masih agak bingung gitu untuk yang masalah term taksonomi dan segala macam bisa komentar di bawah ya, bingungnya tuh di mana gitu. Mungkin nanti gua akan bikin video lanjutan lagi kali ya menjelaskan secara lebih spesifik gitu kalau masih bingung ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di situ juga ada website gua again. Mengingatkan ada di agung2001.github.io. Di situ ada sosial media gua semuanya. Jadi buat kalau misalnya kita pengen sharing-sharing atau pengen kolaborasi sama gue gitu. Mungkin ada project di apa GitHub, mungkin kita bisa saling kolaborasi, bikin issue, bikin PR bareng di apa namanya GitHub. Ya bisa follow gua di sosial media gua di agung2001.github.io. Oke guys, itu dulu. Thank you semuanya. Bye.